Dalam dunia perkuliahan, organisasi kemahasiswaan berperan penting untuk mewadahi latihan kepemimpinan dan minat bakat para mahasiswa, seperti UKK dan UKM. Berikut perbedaan istilah tersebut dari kacamata para mahasiswa UIN Suskar Riau. Setelah usai melaksanakan masa jabatan selama 4 tahun, Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Suskar Riau taja acara pisah sambut Kepala Biro AUPK UIN Suskar Riau di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suskar Riau. Untuk pertama kalinya, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskar Riau sukses gelar acara Gebyar Bulan Bahasa 2022 yang berlangsung meriah di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Juliana Saputri, inilah Suskar News selengkapnya. Pemirsa, guna mensukseskan Festival Semarak Tarbiyah 2 2022 yang sempat tertunda, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskar Riau gelar acara Festa 2 Continue yang dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suskar TV. Saat ini saya sedang berada di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskar Riau, yang mana sedang berlangsung acara Festa 2 Continue yang merupakan lanjutan dari Festival Semarak Tarbiyah pada bulan lalu. Walaupun lanjutan, namun dapat kita lihat begitu semangat dan antusiasme yang begitu luar biasa dari para mahasiswa baru dalam acara ini. Kira-kira bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Guna mensukseskan gelaran Festival Semarak Tarbiyah 2 2022 yang sempat tertunda, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskar Riau gelar acara Festa 2 Continue dengan tema mewujudkan mahasiswa teresa, yakni terintegrasi, religius, dan saintis yang gemilang dan terbilang, yang dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskar Riau pada 9 Oktober 2022. Acara ini merupakan agenda tahunan yang rutin diselenggarakan sebagai bentuk sambutan selamat datang kepada para mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dalam acara ini tampak dihadiri oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ormawa Selingkungan FTK, serta turut menghadirkan tamu spesial dari negeri jiran Malaysia yang merupakan perwakilan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Festa 2 Continue hadir guna menyelesaikan serangkaian agenda kegiatan yang belum terlaksana, yaitu berupa penampilan perlombaan pentas seni dari masing-masing jurusan yang ada, pengumuman pemenang setiap cabang perlombaan, serta penutupan secara resmi. Dengan lanjutan dari Festa ini, salah satu permintaan dari kawan-kawan HMPS, yang mana permintaan tersebut sudah dirapatkan, sudah didiskusikan kembali bahwa permintaan mereka untuk dilanjutkan. Karena ada satu perlombaan, yaitu pentas seni yang belum rampung. Artinya harus diselesaikan dengan sekaligus dengan penutupan. Di sela-sela penutupan tersebut, di situ nanti ada pembagian hadiah. Jadi momen di sini adalah kelanjutan dari Festa kedua, adalah kelanjutan dari Festa sebelumnya yang menuntaskan salah satu perlombaan yang belum tuntas, seperti itu. Regional Officer Southeast Asia University Kebangsaan Malaysia, Muhammad Romaini Khaidir bin Baharum, dalam kesempatannya mengungkapkan apresiasinya kepada penyelenggara acara yang begitu luar biasa dalam penyambutan yang diberikan. Tak hanya itu, beliau juga berpesan kepada para mahasiswa baru agar nantinya bisa mengendalikan diri dalam setiap aspek guna menjadikan diri yang lebih baik ke depannya. Jadi acara ini di UIN Suskar ini membuatkan saya rasa kagum ataupun rasa sangat luar biasa atas acaranya pada hari ini. Saya merasakan seperti saya berada di Malaysia juga, tetapi sambutannya itu lebih luar biasa di sini. Dan sama juga di UKM, mahasiswa baru di UIN ini saya ingin sampaikan adalah supaya lebih sukses, supaya lebih maju dan harus belajar bagaimana cara untuk mengendalikan emosi, belajar dan mengasingkan dengan pribadi.
Dengan suksesnya pelaksanaan Festa 2 2022 ini, Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Amirah Diniati berharap agar pelaksanaan acara Festa di tahun berikutnya dapat lebih meriah dan sukses, serta dapat menjadi wadah bagi para mahasiswa baru untuk unjuk kebolehan khususnya di bidang seni. Harapannya kegiatan ini akan terus berlangsung setiap tahun. Jadi ini Festa 2, mudah-mudahan Festa ketiga nanti lebih meriah lagi ya. Dan ini penghargaan kepada semua anak-anak baru, mahasiswa baru yang sudah berlatih ya. Pentas seni yang mereka tunjukkan luar biasa, menunjukkan bahwa mereka punya potensi yang perlu kita asah terus gitu ya. Ini memang pentas yang disiapkan mereka untuk unjuk kebolehan gitu ya. Ditutup secara resmi oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, diharapkan dengan terselenggaranya acara ini dapat menjaga rasa kekeluargaan yang utuh di keluarga besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, serta dapat menyaring bibit-bibit unggul yang berpotensi di bidang seni. Nah pemirsa, itu tadi keseruan dari rangkaian acara Festa 2 Continue yang merupakan lanjutan dari Festival Semarak Tarbiyah tahun 2022. Semoga dengan terselenggaranya acara ini selain dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan solidaritas, namun juga bisa menjadi wadah untuk mahasiswa baru untuk meningkatkan minat dan bakatnya khususnya di bidang seni. Ihsanul Busra, Nazaruddin Marpaung, Suska TV. Dalam dunia perkuliahan, organisasi kemahasiswaan berperan penting untuk mewadahi latihan kepemimpinan dan minat bakat para mahasiswa seperti UKK dan UKM. Berikut perbedaan istilah tersebut dari kacamata para mahasiswa UIN Suska Riau. Organisasi kemahasiswaan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat bakat yang dimiliki oleh para mahasiswa melalui wadah organisasi, agar terciptanya fungsi mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan. Organisasi mahasiswa adalah bagian penting yang terdapat di setiap perguruan tinggi. Begitu pula dengan UIN Suska Riau yang mempunyai organisasi mahasiswa yang beragam seperti SEMA, DEMA, HMPS, yang pastinya sering kita dengar di lingkungan universitas maupun fakultas. Di samping itu, UIN Suska Riau juga mempunyai organisasi kemahasiswaan tingkat universitas, yaitu UKK dan UKM. Assalamualaikum, halo pemirsa Suska TV. Berbicara tentang organisasi kemahasiswaan, pastinya tidak asing lagi di telinga mahasiswa UIN Suska Riau, baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas. Nah, pada UIN Suska Riau sendiri terdapat beberapa organisasi yang dikategorikan sebagai UKM dan UKK. Nah, kira-kira mahasiswa selingkungan kampus pada tahu nggak ya apa itu UKM dan UKK? Dan apa aja nih perbedaan dari UKK dan UKM? Yuk langsung aja kita tanya-tanya. Kalau untuk UKK, unit kegiatan khusus. Kalau untuk UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kalau dari UKK itu sendiri, yaitu unit kegiatan khusus. Sedangkan UKM itu kepanjangannya yaitu unit kegiatan mahasiswa. UKK itu unit kegiatan kemahasiswaan, sedangkan UKM unit kegiatan mahasiswa. Kalau menurut saya, kalau UKM itu lebih ke kegiatan yang gimana ya, yang nggak terlalu formal gitu. Kayak HMPS kan itu mereka lebih formal, lebih fokusnya ke fakultas, bukan universitas gitu. Kalau yang ini fokusnya universitas, universal lah, luas. Oke, baik. UKK dan UKM ini salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus. Dan UKK UKM ini berada di tingkat universitas biasanya. Kalau masalah perbedaan kami kurang tahu, tapi yang kami tahu itu unit kegiatan mahasiswa itu seperti pramuka, terus ada Mapala, Rohis, gitu. Kalau UKK ya, setahu saya itu menampung minat bakat mahasiswa, sedangkan UKM itu sama juga sih, mengembangkan bakat mahasiswa juga. Cuman perbedaannya ya UKK yang mungkin terlebih khusus lah.
perbedaan yang tersendiri yang sangat signifikan atau yang sangat nampak. UKK ini sendiri biasanya ini berinduk pada organisasi di luar, dan ini merupakan khusus ada di setiap kampus dan mempunyai aturan tersendiri dan mempunyai cabang atau induk dari luar kampus itu sendiri. Sedangkan UKM ini biasanya adalah untuk minat bakat mahasiswa yang ada di kampus itu sendiri. Pengembangannya ataupun wadah pengembangannya itu biasanya disebut dengan UKM. Dan UKK ini biasanya selain kegiatan-kegiatan tingkat universitas dan mencakup anggotanya itu berasal dari 8 fakultas gitu, tidak terkhususkan dari fakultas ini atau fakultas itu, dan ini mempunyai pedoman, aturan ataupun ADART tersendiri yang diatur oleh organisasi tersebut dan tidak jarang ikut campur tangan kampus karena mempunyai induk di luar dan punya aturan tersendiri gitu dari nasional ataupun daerah. Tentang UKM mereka membuat ADART sendiri, aturan sendiri, dan disitulah tingkatannya itu berada di tingkatan kampus dan cakupannya hanya di sekitar kampus gitu. Kalau sepengetahuan saya seperti pramuka, kemungkinan juga paskib juga termasuk gitu bang. Soalnya kan UIN udah ada paskib, cuman SK-nya belum keluar gitu bang. Itu yang saya ketahui. Kalau yang saya tahu ya, untuk UKK itu UKK ada Mapala, ada Pramuka, ada KSF PMI, ada Menua, ada Gagasan, dan itu ada LPPM. Kalau untuk UKM itu ada USM, Suka Mengajar, itu ada film pendek, itu ada karya inovasi, dan itu ada HANPS, tema fakultas. Itu mungkin yang saya tahu. Dapat kita garis bawahi, UKK atau unit kegiatan khusus dan UKM atau unit kegiatan mahasiswa adalah organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengasah skill, bakat, dan minat para mahasiswa. Di UIN Suskariau sendiri, UKK dan UKM merupakan organisasi tingkat universitas bersama dengan SEMA dan Demang Universitas. Perbedaan UKK dan UKM ini dapat kita lihat di jenjang struktur organisasinya. Jika UKM jenjang strukturnya hanya di level kampus, sedangkan UKK memiliki afiliasi struktur di luar kampus dengan skala nasional. UIN Suskariau sendiri mempunyai beberapa ragam UKK dan UKM. Yuk simak penjelasan berikut ini. UKK dan UKM itu kan sebenarnya kan di bawah dari DEMA. Ketika kita ingin menjalankan UKK UKM yang ada di kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Suskariau ini, tentu lebih efektifnya ketika ada DEMA, DEMA U, kemudian di bawahnya UKK UKM. Kalau UKM ini dia ranahnya di olahraga, kebanyakan seperti bakat, minat bakat. Kalau untuk yang di UKK ini biasanya kan riset ya, tentang keilmuan. UKM itu lebih kurang mungkin ada 13 UKM, kemudian untuk UKK itu lebih kurang ada 7 atau 8 kalau nggak salah ya, yang saya tahu itu, dan itu sudah ada di web UIN. Kita sudah upload ke web UIN, jadi anak-anak bisa lihat semuanya apa sih UKK itu, apa sih UKM itu. Mereka bisa memilih karena mereka waktu di SMU mereka sudah punya potensi, mereka sudah punya pengalaman, dan mereka sudah punya hobi. Ketika buka web, oh ini ternyata di UIN ada UKK UKM, oh saya ingin masuk sini. Mereka bisa memilih apa yang mereka suka. Nah pemirsa, ternyata masih banyak yang rancu nih pemahaman mahasiswa UIN Suskariau mengenai UKK dan UKM. Semoga dengan adanya penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan baru bagi mahasiswa UIN Suskariau dan udah pada tahu nih apa itu UKM dan apa itu UKK serta perbedaannya. Jadi gimana? Udah pada tertarik? Itu pertama, Muhammad Rafi, Suska TV. Sebagai rangkaian acara puncak yang diadakan sebelumnya, Fakultas Psikologi UIN Suskariau menggelar perayaan milad ke-20 tahun Fakultas Psikologi yang berlangsung di Gedung Islamic Center UIN Suskariau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau, yang mana tepat di belakang saya ini seperti yang pemirsa lihat sedang berlangsung puncak perayaan Fakultas Psikologi ke-20 UIN Suska Riau. Seperti apa keseruan dari puncak acara Fakultas Psikologi ini? Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai rangkaian acara puncak yang diadakan sebelumnya, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menggelar perayaan Milad ke-20 Fakultas Psikologi yang berlangsung di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 3 Oktober 2022. Diawali dengan kata sambutan dari Dekan Fakultas Psikologi serta Ketua Dema Fakultas Psikologi. Acara ini dilanjutkan dengan tari persembahan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi, kemudian sesi pemotongan tumpeng oleh Dekan Fakultas Psikologi. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa Fakultas Psikologi, Dekan Fakultas Psikologi, serta Sivitas Akademika. Dan agenda ini bersamaan dengan agenda mahasiswa, yakni Psikologi Raya. Sebelumnya, Fakultas Psikologi banyak mengadakan kegiatan di antaranya workshop tenaga kependidikan, workshop jurnal ilmiah, serta webinar internasional. Nah, yang istimewanya dari kegiatan hari ini adalah kami mengundang seluruh tendik dosen yang pernah berkontribusi di Fakultas Psikologi, baik dari Kabak, Kasubag, kemudian admin-admin ya. Nah, itu kami undang, kemudian beberapa dosen yang pernah juga berkontribusi di Fakultas Psikologi juga kami undang. Nah, kegiatannya sebenarnya banyak ya, diawali dengan workshop untuk tendik, untuk tenaga kependidikan, kemudian workshop untuk dosen, itu untuk workshop penulisan dan submit jurnal ilmiah ini internasional. Kemudian ada webinar internasional, temu alumni, kemudian juga ada seminar dan talk show, kemudian ada bazar juga itu ya, Psikologi Raya, dan ini yang puncaknya. Yang menarik perhatian dari acara ini adalah penampilan tari juara 1 daerah SMK 1 Pekanbaru, penampilan musikalisasi, dan acara panduan suara oleh dosen-dosen psikologi. Terlihat para dosen sangat bersemangat dalam melakukan panduan suara ini. Selain itu, agenda ini juga mengadakan penayangan ucapan selamat Milad Psikologi ke-20 oleh dosen, alumni Fakultas Psikologi melalui aplikasi video. Salah satu peserta puncak Milad Psikologi kali ini berharap acara ini semoga tetap berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya dan memberi dukungan penuh untuk Milad Psikologi selanjutnya. Berharapnya kegiatan ini nggak habis di sini, dan berharapnya teman-teman dari seluruh penjuru UIN Suska tetap mendukung kami, karena kami di sini nggak cuma mengundang dari psikologi, tapi juga mengundang gubernur-gubernur dari fakultas lain begitu. Jadi berharapnya tetap didukung, semoga tetap berjalan gitu, lancar. Dekan Fakultas Psikologi Kusnadi menyampaikan harapannya untuk Fakultas Psikologi, semoga masyarakat bisa mensupport kehadiran psikologi dan memberikan dukungan demi memajukan Fakultas Psikologi ke depannya. Ya, harapan saya sebagai dekan terhadap Fakultas Psikologi terus ya kita bersinergi berbagai komponen, bukan hanya pimpinan, dosen, mahasiswa, tapi juga masyarakat juga terlibat dalam rangka memajukan psikologi, mendukung visi UIN Suska Riau gemilang dan terbilang. Diharapkan dengan selesainya puncak Milad Fakultas Psikologi ini, target dan visi misi Fakultas Psikologi dapat tercapai dan semakin kuat sinerginya untuk ke depan demi menghadapi psikologi di masa yang akan datang. Nah, itulah tadi pemirsa puncak perayaan Psikologi ke-20 Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Semoga dengan berakhirnya acara ini, Fakultas Psikologi makin maju dan apa yang ingin dicapai semoga tercapai. Tim Liputan Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi seputar kegiatan Visa Sambut Kepala Biro AUPK UIN Suska Riau. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah usai melaksanakan masa jabatan selama 4 tahun,
Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan UIN Suska Riau, taja acara pisah sambut Kepala Biro AUPK UIN Suska Riau di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau. Setelah usai melaksanakan masa jabatan selama 4 tahun, Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan UIN Suska Riau gelar acara pisah sambut Kepala Biro AUPK yang dilaksanakan di Aula Rektorat Lantai 5 UIN Suska Riau pada 11 Oktober 2022. Dalam acara pisah sambut Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan ini dihadiri langsung oleh para pimpinan Sivitas Akademika UIN Suska Riau, Rektor UIN Suska Riau Hairun Nasrajab, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Kepala Biro AAKK UIN Suska Riau. Tak hanya itu, Dekan dan Wakil Dekan seluruh fakultas juga diundang dalam acara pisah sambut Kepala Biro AUPK ini. Tak hanya memberikan pisah dan sambut kepada masing-masing Kepala Biro AUPK yang pindah dan baru saja dilantik, pada kesempatan ini pula, Kepala Biro AUPK periode 2019-2022 mengajak Kepala Biro AUPK yang baru untuk bergandengan tangan menyelesaikan amanah dan tugas yang masih dalam proses pengerjaan. Suasana yang tergambar dalam acara ini ialah suasana haru dan bahagia yang saling mengiringi perpisahan antara Kepala Biro AUPK yang lama dan perjumpaan Kepala Biro AUPK yang baru saja dilantik. Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Rektor UIN Suska Riau ini menjadi semangat baru terkhususnya bagi Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Suska Riau untuk senantiasa memberikan kontribusi yang terbaik untuk kampus UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang. Selanjutnya tentu saya berharap pelanjut saya ini bisa melanjutkan apa yang sudah kita rintis ini, karena ini adalah tugas kita bersama dan ini harus mendapat dukungan dari semua pihak. Tidak bisa biro saja, tapi yang lain juga harus memberikan dukungan. Dan kalau memang porsi kita memporsikan untuk sarana dan prasarana, tentu banyak kegiatan yang harus ditangguhkan. Nah itu kadang-kadang begitu. Tidak bisa ini semua harus diambil, itu tidak bisa. Ya ada uangnya tidak cukup. Jadi harus ada prioritas-prioritas yang kita lakukan. Tentunya target baru akan segera dicapai dan dituntaskan oleh Kepala Biro AUPK UIN Suska Riau yang baru saja dilantik. Dengan salah satunya adalah aplikasi tata persuratan yang akan segera diluncurkan, sehingga akan meminimalisir pengguna kertas. Saya akan coba yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi bentuk inovasi kayak kita coba. Tadi intinya kalau kita lihat untuk tata persuratan, kalau kita bandingkan, saya di Padang sudah membuat aplikasi untuk tata persuratan, di sini belum, saya kemarin belum. Saya akan coba nanti membuat berapa bulan ini akan saya coba bagaimana aplikasi ya tentang persuratan dulu disposisi. Jadi intinya kita tidak pakai kertas, kita coba nanti. Mungkin nanti yang lain mungkin akan kita coba dulu bersama. Berbagai dinamika turut dirasakan oleh masing-masing Kepala Biro AUPK UIN Suska Riau, baik yang sudah menjabat maupun yang baru saja dilantik. Maka dari itu, harapannya setelah diadakan pisah sambut Kepala AUPK UIN Suska Riau ini dapat meningkatkan kinerja masing-masing biro yang ada di lingkungan UIN Suska Riau. Muhammad Iqbal, Atika Azura, Suska TV. Fakultas Usuludin UIN Suska Riau taja kegiatan seminar dan talkshow internasional dengan tema Public Speaking, Entrepreneur, dan Scholarship menghadirkan pemateri kompeten dan bintang tamu spektakuler di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di depan gedung PKM atau Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Nah, tepat di belakang saya sedang adanya keramaian dari para peserta kegiatan seminar dan talk show internasional dengan tema Public Speaking, Entrepreneur, dan Scholarship. Juga dimeriahkan dengan adanya kedatangan singer yaitu Eksan dengan judul lagunya Pergi Tak Meninggalkan. Nah, kira-kira bagaimana nih kemeriahan di dalam gedung PKM? Mari kita simak liputannya. Dengan hadirnya zaman yang lebih maju dan ketatnya persaingan, membuat para mahasiswa Fakultas Usuluddin, khususnya DEMA atau Dewan Mahasiswa Fakultas Usuluddin,
menjadi tertarik dan tertantang untuk mentajah sebuah kegiatan seminar dan talk show internasional di gedung PKM UIN Suskaryau pada 23 Oktober 2022. Seminar dan talk show internasional ini ditajah dengan tema yang membangkitkan semangat para mahasiswa, yaitu public speaking, entrepreneur, scholarship, yang diisi dengan 3 pemateri yang mahir dalam bidangnya masing-masing. Di antaranya, Dedi Safrizal dalam bidang scholarship, Didi Andova sebagai public speaker, dan Andri Saputra sebagai entrepreneur. Pada kegiatan ini, dihadiri oleh Wakil Dekan 2 sekaligus membuka kegiatan tersebut, Ketua Dema Usuluddin, turut serta juga 3.200 peserta yang terdiri dari Universitas Islam Riau, Universitas Riau, dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang tergabung juga generasi milenial organizer yang berkolaborasi dengan Dema Usuluddin dalam menjalankan kegiatan dengan lancar. Untuk menghadiri kegiatan ini, alhamdulillah dari dekan sendiri, wakil dekan 2 yang menghadiri, kemudian dengan yang menghadirinya itu ketua eksekutifnya langsung, eksekutif mahasiswa Usuluddin. Peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini, alhamdulillah tidak hanya mahasiswa yang ada di UIN Suska, kita juga ada juga mahasiswa yang dari UNRI, UIR, UMRI, dan universitas yang lainnya. Dari data yang kami rekap, itu peserta yang daftar itu kurang lebih yang seperti saya katakan tadi, 3.200 kurang lebih. Dalam pemaparan materi scholarship, dijelaskan bahwa ada sebuah lembaga yang disebut LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang dapat mengelola beasiswa untuk para mahasiswa dari tingkat menengah ke bawah maupun menengah ke atas, dengan syarat dapat menguasai kemampuan bahasa, baik writing, reading, dan speaking. Justru kebalikannya, beasiswa itu adalah untuk semua golongan. Tentunya, ya, khususnya apalagi orang yang mempunyai keterbatasan finansial. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang finansial yang sudah bagus, tapi juga justru untuk orang-orang yang keadaan finansialnya sangat tidak stabil, yang tidak mendukung untuk melanjutkan pendidikan. Jadi pada dasarnya beasiswa ini adalah untuk semua golongan. Jadi siapa saja yang ingin melanjutkan studi, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, bisa melanjutkan melalui beasiswa, khususnya beasiswa LPDP. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan datangnya seorang penyanyi, yaitu Eksan, dengan judul lagunya Pergi Tak Meninggalkan, yang membuat para peserta histeris sontak bergembira, sehingga membuat gedung PKM menggema dengan adanya nyanyi bersama dengan sang idola dari dunia musik. Pastinya alhamdulillah senang ya, pastinya senang. Dan apalagi ini kali pertamanya akhirnya bisa ngisi event di kampung sendiri di Pekanbaru. Jadi alhamdulillah, dan justru hari ini spesial banget. Rasanya kayak udah jauh-jauh merantau terus pas pulang disambut lagi dengan warga yang baik segala macam tuh kayak capeknya langsung hilang. Kegiatan yang terselesaikan dengan kegembiraan ini diharapkan dapat menjadi sebuah kenangan yang berkesan dan bermanfaat, baik ilmu yang disampaikan maupun kebersamaan bersama sang idola. Baiklah pemirsa Suska TV, itu tadilah keramaian dari kegiatan talk show dan seminar internasional yang dilaksanakan oleh Fakultas Usuluddin. Dan hadirnya beberapa pemateri dari seminar tersebut dan hadirnya singer yaitu Eksan dengan judulnya Pergi Tak Meninggalkan. Diharapkan dengan ada kegiatan ini dapat melatih public speaker kita dan melatih entrepreneur dan scholarship kita dalam mencapai kesuksesan yang jaya. Ihsanul Busra, Magi Aisyah Putri, Suska TV. Untuk menunjang aktivitas perkuliahan para mahasiswa, Suskapers telah hadir di lingkungan UIN Suskaryau dengan menyediakan berbagai perlengkapan barang dan jasa yang terletak di belakang gedung Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Pemirsa udah pada tahu belum kalau kini Suskamart telah kembali dibuka pasca COVID-19. Bahkan bukan cuma Suskamart, melainkan kini telah hadir yang namanya Suskapers. Dah, pemirsa tahu nggak apa itu Suskapers? Yuk simak liputannya.
Suskapers adalah sebuah percetakan yang terletak di belakang gedung Fakultas Syariah dan Hukum UI Suska Riau. Suskapers ini telah dibuka sejak 5 September 2022. Pada Suskapers ini terdapat mesin fotokopi, printer, perlengkapan alat tulis, map, serta kebutuhan mahasiswa lainnya yang berguna dalam menunjang aktivitas perkuliahan. Suskapers sangat memudahkan mahasiswa karena tempatnya yang mudah dijangkau dan tidak perlu keluar dari kawasan kampus, sehingga menjadi lebih efisien. Tanggapannya pasti senang sekali ya, karena dengan adanya Suskapers ini nanti bisa memudahkan mahasiswa, entah itu mulai dari mengerjakan tugasnya atau kayak fotokopi juga bisa, ngeprint tugas juga bisa, memberi perlengkapan-perlengkapan kayak kampus itu juga bisa. Apalagi saya nih sebagai mahasiswa FTK itu lokasinya berdekatan dengan Suskapers ini, nanti bisa memudahkan saya juga, seperti menghemat waktu juga bisa. Selain menyediakan perlengkapan alat tulis, jasa fotokopi, print, serta cetak, juga kedepannya akan tersedia jasa make up wisuda bagi mahasiswi. Selain itu juga tersedia kantin untuk sarapan pagi bagi para mahasiswa, yang mana kantin ini berada tepat di sebelah Suskapers itu sendiri. Dan rencana kedepannya itu akan dibuka make up wisuda dan keperluan lainnya terkhusus untuk mahasiswa dan mahasiswi Universitas Riau. Untuk kantin di sebelah itu dikelola pribadi, itu kontraknya sama dengan Suskapers ini, dan kami udah diberi izin sama pihak BLU untuk mengelola lahan yang di sebelah. Diharapkan dengan adanya Suskapers ini, para mahasiswa dapat menjadi lebih efisien dalam mempersiapkan tugas perkuliahannya dan dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan akademik. Serta semoga kedepannya Suskapers dapat semakin besar, bertambahnya tenaga kerja, dan bervariasinya perlengkapan yang tersedia. Nah, sekarang pemirsa udah pada tahu kan apa itu Suskapers? Bagi pemirsa yang mau print, fotokopi, bahkan mencetak, bisa langsung ke Suskapers ya. Wulan Kurnia Putri, Safety Rapita, Suska TV. Setelah ini kami akan menyajikan informasi menarik lainnya, di antaranya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau sukses semarakan Gebiar Bulan Bahasa atau Gelansa 2022. Tetaplah bersama kami. Untuk pertama kalinya, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau sukses gelar acara Gebiar Bulan Bahasa 2022 yang berlangsung meriah di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Nah, seperti pemirsa lihat di belakang saya, tengah berlangsung acara Gelansa Gebiar Bulan Bahasa, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Dan nantinya pemirsa, acara ini akan berlangsung selama 2 hari, yang mana di hari pertama ada workshop seputar puisi, pewarak, dan reporter. Serta di hari kedua nantinya pemirsa akan ada pertunjukan seni dan sastra. Kira-kira bagaimana pemirsa keseruan dari acara Gelansa kali ini? Nah, daripada pemirsa penasaran, yuk kita lihat-lihat. Bulan Bahasa merupakan bulan yang sangat dinanti bagi program studi pendidikan bahasa Indonesia. Sebagai prodi yang baru berusia 5 tahun, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau sukses mengadakan acara peringatan Bulan Bahasa yaitu Gelansa, Gebiar Bulan Bahasa untuk pertama kalinya, yang berlangsung di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 28 Oktober 2022. Acara yang ditaja oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian turut dihadiri oleh Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Nur Salim, para dosen, seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, serta Ormawas Lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Dengan mengusung tema Berbahasa Satu Indonesia Utuh, acara ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, serta dapat mengenalkan lebih lanjut kepada mahasiswa mengenai Bulan Bahasa.
Tujuannya itu pertama sebagai program studi bahasa Indonesia. Jadi di sini kami ingin merayakan bulan bahasa dengan tujuan supaya anak-anak ataupun mahasiswa di program studi bahasa Indonesia ini bisa mengetahui terlebih lanjut mengenai bulan bahasa. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini diisi dengan berbagai jenis kegiatan. Di hari pertama acara Gelansa, adanya workshop seputar puisi, puara, dan reporter, serta terdapat praktik dari masing-masing bidang tersebut. Kemudian di hari kedua, terdapat pertunjukan seni dan sastra, serta temu ramah khusus mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Dikutip dari poin penting terkait puara dan reporter, yang disampaikan oleh salah satu pemateri, Berlian Novriandi, bahwa membaca itu sangat diperlukan untuk menjadi seorang puara ataupun reporter, agar memiliki wawasan yang luas. Menjadi seorang reporter atau menjadi seorang pembawa acara atau ahli dalam berpublic speaking itu, ya kita harus banyak membaca sebenarnya. Karena banyak membaca itu salah satu cara kita untuk menabung kosakata yang ada di dalam pikiran. Kalau misalnya kosakata itu sudah matang, otomatis apa yang akan kita sampaikan itu akan mengalir. Nah, kemudian wawasan kita pun semakin luas juga, semakin banyak membaca itu. Dengan antusias yang tinggi dari para mahasiswa untuk menyambut bulan bahasa, pada hari kedua terdapat pertunjukan seni dan sastra dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan berbagai pertunjukan yang sangat menarik dan dapat memukau para penonton. Kemudian acara Gelansa 2022 ini ditutup dengan penampilan spesial dari teater Jejak Langkah. Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Amira Diniati, menyampaikan apresiasinya terhadap acara Gelansa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, bahwa ia sangat bangga dengan diadakannya acara ini, dapat menunjukkan keunggulan dari Prodi sehingga mampu menghasilkan mahasiswa yang hebat. Kami sangat bangga dan mengapresiasi ya Prodi Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah UIN Suskaryau melaksanakan kegiatan ini. Ini menunjukkan bahwa Prodi Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah UIN Suskaryau itu adalah prodi yang berupaya untuk menunjukkan keunggulannya, yang mudah-mudahan ini ke depan menjadi branding ya, sehingga nanti mahasiswa yang dihasilkan adalah mahasiswa-mahasiswa hebat. Dengan diadakannya Gelansa dalam rangka menyambut bulan bahasa, diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan serta meningkatkan minat dan bakatnya, sehingga mampu menghasilkan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang unggul dan berkualitas. Ya pemirsa, itulah tadi keseruan dari acara Gelansa Gebiar Bulan Bahasa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia UIN Suskaryau. Semoga dengan diadakannya acara ini dapat meningkatkan silaturahmi antar mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah UIN Suskaryau. Tim Liputan Seska TV. UIN Suskaryau taja acara pelantikan pergantian antar waktu Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data atau PT-IPD, serta Sekretaris dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM UIN Suskaryau di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suskaryau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau taja acara pelantikan pengganti antar waktu Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data atau PT-IPD, serta Sekretaris dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM UIN Suskaryau di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suskaryau pada 13 Oktober 2022. Dalam pelantikan pengganti antar waktu atau PAW ini, dilantik langsung oleh Rektor UIN Suskaryau Khairunas Rajab, yang dihadiri oleh pemangku jabatan periode lama dan periode baru, serta jajaran pimpinan dan staf UIN Suskaryau. Adapun tujuan diadakannya acara ini ialah untuk melanjutkan amanah serta tugas pokok dan fungsi dari pemangku jabatan periode dan menjalankan program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pelantikan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan doa,
serta pembacaan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, dan dilanjutkan dengan pelantikan, serta pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan naskah berita acara sumpah, dan diakhiri dengan kata sambutan oleh Rektor UIN Suska Riau. PAW Kepala Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM UIN Suska Riau, Susilawati, menyatakan bahwa akan memberikan kontribusi dan inovasi-inovasi baru dalam melanjutkan program dan menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatan secara maksimal. Nah, saya ingin memberikan bagaimana audit ini tidak hanya dalam aspek pelaksanaan, tapi bisa sampai ke aspek evaluasi yang bisa dijalankan terus-menerus secara konsisten, itu sampai ke tindak lanjutnya ke pimpinan yang di bawahnya. Jadi ini secara berkesinambungan terus bisa berefek kepada bagaimana akreditasi kita ke depannya. Kalau bisa sama seperti adanya kalender akademik, kita juga kalau bisa punya kalender audit mutu. Jadi itu merupakan satu pembiasaan yang akan dimunculkan, sehingga audit ini bukan merupakan sesuatu yang aneh, tapi itu merupakan pembiasaan yang terus-menerus yang bisa kita lakukan. Rektor UIN Suska Riau Khairunas Rajab berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah serta tugas pokok dan fungsinya dengan baik, serta adanya pengembangan di bidang akademik dan teknologi, demi tercapainya kampus digital yang gemilang dan terbilang. Tentu kita berharap mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan maksimal, sesuai dengan tupoksi yang kita berikan amanah kepada mereka. Mudah-mudahan ini pilihan yang tepat untuk membangun UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang di berbagai bidang yang sudah kita tentukan, lebih kepada penguatan-penguatan akademik dan penguatan-penguatan teknologi yang berbasiskan IT tentunya ya. Kita ingin UIN Suska Riau menjadi kampus digital yang terdepan di masa mendatang. Rektor UIN Suska Riau Khairunas Rajab dalam kata sambutannya menyatakan bahwa akan memberikan beberapa penambahan dan renovasi terhadap fasilitas-fasilitas di UIN Suska Riau demi tercapainya kampus yang aman, nyaman, dan sehat. Kita ke depan akan terus memperbaiki dan menyiapkan fasilitas-fasilitas belajar, terutama lokal-lokal. Kita akan ini sudah anggarkan di tahun 2023 mendatang untuk fasilitas-fasilitas pembelajaran seperti AC untuk beberapa gedung yang memang sudah sepatutnya sudah maksimal kita lakukan ya. Kemudian papan tulis dan lain sebagainya, semua harus kita perbaiki. Diharapkan dengan diadakannya acara pelantikan ini, pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah serta tugas pokok dan fungsinya dengan baik, serta dapat mewujudkan UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang. Ihsanul Busra, Muhammad Rizky, Suska TV. Sebagai puncak dari kegiatan Hari Santri, Maulid Nabi dan Sumpah Pemuda, UIN Suska Riau memperingati Hari Santri Nasional yang berlangsung di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Untuk mendapatkan momen yang tepat dalam memperingati Hari Santri, Maulid Nabi, dan Sumpah Pemuda, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengadakan acara Hari Santri Nasional yang berlangsung di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 31 Oktober 2022. Hari Santri Nasional ini turut dihadiri oleh Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor 3, pemateri, Civitas Akademika, tak lupa mahasiswa baru, serta turut hadir santri utusan dari pondok pesantren yang ada di Pekanbaru. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, yakni online melalui Zoom meeting. Hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang mengikuti acara ini dengan melibatkan 5.200 mahasiswa baru. Tujuan dari Hari Santri ini adalah meningkatkan semangat para santri serta untuk mengingat kembali sejarah santri yang ikut berkontribusi menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, supaya tetap tertanam kepada santri jiwa juang yang tinggi serta cinta kepada tanah air. Ini kita peringati ya supaya menumbuhkan lagi semangat bagaimana para kiai dulu
ya kan? Sesuai dengan sejarah yang disampaikan oleh narasumber tadi, bagaimana dulu kan salah satu elemen masyarakat yang berjasa ikut memperjuangkan kemerdekaan RI ini kan mahasantri, kiai, ya gitu. Jadi mengapakan lagi, merefleksikan lagi sejarah itu supaya tertanam kan gitu, tertanam pada diri santri dan mahasantri kita akan semangat juang itu. Agenda Hari Santri ini mengangkat tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan, yang mana di sini menghadirkan dua pemateri. Pemateri pertama membahas tentang Hari Santri Nasional, dan pemateri kedua memberikan materi tentang spiritual motivation. Di sini para peserta akan diberi motivasi untuk penguatan spiritual kepada para santri. Kariman Ibrahim selaku pemateri Hari Santri Nasional menyampaikan beberapa poin yang bisa santri amalkan untuk kedepannya. Salah satunya selalu menanamkan akhlak yang baik, terutama adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama kasih semangat kepada seluruh santri, baik yang lama atau yang baru, karena semangat itu timbulnya kebersamaan. Dan yang kedua tentu untuk tawaduknya para santri, jangan lupa menghormati orang tua dan guru. Yang ketiga tentu menjaga martabat kemanusiaan kita, karena santri itu adalah orang-orang yang punya nilai luar biasa. Dengan terselenggaranya Hari Santri Nasional ini, diharapkan para santri bisa mempengaruhi jiwa juang santri kepada khalayak luas, dan selalu menguatkan iman, Islam, dan ihsan di dalam diri para santri masing-masing. Ihsanul Busra, Rizal Nasution, Suska TV. Informasi mengenai puncak kemeriahan Hari Santri Nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.